Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang chapter 9, itu tentang penyakit pada sistem sirkulasi atau disease of the circulatory system. Ada di kode I00 sampai dengan I99. Seperti biasa teman-teman siapkan dulu buku ICD-nya, volume 1, 2, dan 3. Sekaligus nanti ada kita pembahasan juga dari modulnya IFHIMA tahun 2018. Nah, sebelumnya pada video sistem sirkulasi ini nanti kita akan terbagi menjadi beberapa video ya. Video yang 1 dan kedua itu nanti akan membahas seperti biasa dari tabular listnya ICD 10 volume 1. Tapi kemudian nanti pada sesi berikutnya atau pada video selanjutnya, video ketiganya itu kita nanti akan membahas tentang ketentuan umum. Kemudian ada juga saya tambahkan nanti pembahasan dari modul IFHIMA yang tahun 2018 terkait dengan sistem sirkulasi. Jadi teman-teman harus melihat videonya itu beruntun ya, kemudian kita bisa bolak-balik lihat videonya biar nanti teman-teman juga bisa memandu teman-teman ketika proses belajar tentang sistem sirkulasi maupun penetapan kode di sistem ini. Kita mulai dulu. Ini seperti biasa saya tampilan itu ambil dari versi PDF-nya. Kemudian saya pindahkan karena bisa saya tandai beberapa hal yang bisa dijadikan notes atau beberapa hal yang dijadikan bisa panduan bagi teman-teman coder. Nah, ini sistem sirkulasi adanya di I00 sampai dengan I99. Ini saya pernah baca di beberapa literatur bahwa hati-hati ketika menentukan dan menuliskan kodenya, karena memang ini huruf I itu hampir sama dengan huruf 1 ya. Jadi nanti ketika penulisannya harus dipastikan dia betul-betul adalah kodenya I. Itu seperti itu dari modul IFHIMA tahun 2018. Kemudian selalu ada keterangan exclude di bawah bab, jadi beberapa hal yang tidak terkait dan tidak termasuk dalam bab ini antara lain masa perinatal, kemudian certain infectious atau infeksi dan parasitic disease, pada komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas, kemudian kelainan congenital malformation, deformation, dan abnormalitas kromosom. Kemudian endokrin, nutritional, and metabolic disease juga tidak termasuk. Injury, poisoning, and certain other consequences of external causes juga tidak termasuk. Neoplasma juga tidak. Kemudian symptom, sign, and abnormal clinical and laboratory finding, NIH juga tidak termasuk. Kemudian ada systemic connective tissue, tidak termasuk dalam bab ini. Kemudian yang terakhirnya adalah transient cerebral ischemic attacks and related syndrome, itu tidak termasuk ya. Kemudian bab ini terdiri dari 10 blok ya. Yang blok pertama itu adalah tentang acute rheumatic fever, kemudian ada chronic rheumatic heart disease, ada hypertensive disease, ada ischemic heart disease di I20 sampai dengan I25, kemudian I26 sampai dengan I28-nya pulmonary heart disease and disease of pulmonary circulation, kemudian I30 sampai dengan I52-nya other forms of heart disease, I60 sampai dengan I69-nya cerebrovascular disease, kemudian I70 sampai I79-nya disease of arteries, arterioles, dan capillaries, kemudian I80 sampai I89-nya disease of veins, lymphatic vessel, and lymph nodes, NEC. Kemudian blok yang terakhir adalah I95 sampai dengan I99, other and unspecified disorder of the circulatory system. Kemudian dalam bab ini juga terdapat 8 kategori asteris. Jadi nanti ketika menemukan kode tersebut, kemudian ketika menemukan panduan untuk asteris atau nanti ada danger-nya itu, kalian harus juga lihat di videonya sudah ada bagaimana cara penetapan atau arti dan makna dari asteris dan danger. Oke, kita next lagi. Kita akan masuk ke kelompok yang pertama. Oh ya, sebelumnya juga pada chapter ini, pada bab ini itu mengklasifikasikan penyakit pada organ dan pembuluh darah yang terlibat dalam sirkulasi darah dan getah bening, tapi tidak mengklasifikasikan kelainan pada darah gitu, karena kelainan pada darah itu adanya nanti di bab 3. Nanti kita juga silakan teman-teman cek juga untuk videonya. Itu nanti akan pembahasannya berbeda dengan ini gitu ya. Jadi kita mulai dulu. Ini ada acute rheumatic fever, ada di blok I00 sampai dengan I02. Di sini itu penyakit jantung rematik akut dan kronis, ini terinclude di dalam kelompok ini atau blok ini. Yang I00 rheumatic fever without mention of heart involvement, jadi ini tidak menyebutkan adanya heart involvement. Kemudian include-nya jangan lupa dilihat arthritis rematik akut or subakut. Jadi di sini definisinya 3 istilah ini, arthritis, rematik, akut or subakut, ini masuk ke dalam I00 tuh ya.
Kemudian I01 rheumatic fever with heart involvement. Ini perbedaannya bisa terlihat kalau yang without-nya ada di I00, yang with-nya ada di I01. Nah, kemudian kita masuk di I02 ada rheumatic chorea. Ini juga harus penting untuk teman-teman coder ketika menentukan kode akhir ini, karena memang ada banyak beberapa catatan yang harus dilihat, kayak misalnya include, exclude seperti biasa ya. Ini kan termasuk panduan juga di dalam volume 2 bahwa seorang coder ketika menemukan istilah-istilah kemudian ada catatan-catatan penting harus dijadikan sebagai pertimbangan dalam penentuan kode akhir. Baik lagi di I02 rheumatic chorea, include-nya Sydenham chorea di dalam sini juga termasuk. Oke, kita masuk ke kelompok 2, ada chronic rheumatic heart disease, ada di I05 sampai dengan I09. Dimulai dari I05-nya rheumatic mitral valve disease, kemudian kalau yang I06-nya rheumatic aortic valve disease, kemudian I07 rheumatic tricuspid valve disease. Include-nya jangan dilupa whether specified as rheumatic or of unspecified origin. Kita next ke I08 ada multiple valve disease. Jadi ini dilihat ya, bisa kelihatan beberapa perbedaannya dari masing-masing kodenya. Kemudian kalau yang I09 other rheumatic heart disease berarti tidak termasuk yang sudah disebutkan sebelumnya. Kemudian kita masuk di kelompok blok hypertensive heart disease di I10 sampai dengan I15. Nah, ini kita sudah mulai bertemu dengan istilah namanya hipertensi. Kemudian dan gangguan hipertensi di sini juga akan ada, itu karena ada masuk dalam I10 sampai dengan I15. Saya coba lihat catatannya bahwa nanti di sini kita akan melihat ada istilah essential or primary hypertension, kemudian ada hypertensive heart disease atau HHD istilahnya ya. Kemudian ada hypertensive renal disease, kemudian ada hypertensive heart and renal disease. Kemudian I15-nya secondary hypertension. Nah, itu dia. Jadi ada perbedaan-perbedaannya. Kita balik lagi ke sini. Ini dilihat hypertensive heart disease ini tidak termasuk dengan komplikasi pada masa kehamilan, persalinan dan nifas. Kemudian involving coronary vessel tidak termasuk dalam blok ini. Neonatal hypertension juga tidak, karena dia akan ditemukan di perinatal period. Kemudian pulmonary hypertension juga tidak termasuk karena akan ada di I27.0. Jadi kita masuk sini, ini melihat masing-masingnya sudah ada keterangan yang termasuk ke dalam kode tersebut itu apa. Seperti misalnya high blood pressure nih, tekanan darah tinggi masuknya ke yang I10, hypertension baik itu arterial, benign, essential, malignant, primary, systemic juga masuk ke dalam yang I10. Jadi tidak ada perbedaan. Ketika dia ada istilah atau ada tanda kurung berarti itu adalah sinonim ya. Kemudian kalau di 11 ada keterangan include juga untuk penggunaan HHD itu any condition in I50 point dash, I51.4 sampai dengan I51.9 due to hypertension. Jadi kondisi yang ada di dalam kode ini akibat dari hypertension maka dikategorikannya di hypertensive heart disease ya. Kemudian ini juga keterangannya sudah ada. Ini saya coba ini ada yang kesalahan ini ya, tidak di enter. Nah, kemudian kita kembali lagi ke I12. I12 itu hypertensive renal disease, ada include-nya juga bahwa any condition in N00 sampai dengan 07, N18 point dash, N19 or N26 due to hypertension. Itu masuk ke dalam sini juga. Arteriosclerosis of kidney, arteriosclerotic nephritis kronik maupun interstitial itu juga masuk ke dalam kode ini. Dan hipertensif nephropathy nephrosklerosis juga masuk ke dalam kode ini. Itu cara bacanya seperti itu. Oke, kita masuk ke I13 juga ada keterangannya. Jadi any condition in I11 point dash with any condition in I12 point dash. Jadi kondisi dalam I11 titik strip dan condition di I12 titik strip. Kemudian masuk ke dalam juga hypertensive heart and renal disease. Itu seperti itu bacanya. Tadi oke, ini kalau untuk I15 tidak ada include-nya karena memang ini secondary hypertension ya. Kemudian kita masuk ke ischemic heart disease, ada di I20 sampai dengan I25. Nanti di sini ada note-nya juga untuk kasus morbiditas katanya. Duration as used in kategori durasi yang digunakan pada kategori I21, I22,
I24 dan I25 refers to the interval elapsing between onset of the ischemic episode and admission to care. Jadi ini ketentuan untuk penggunaan komorbiditasnya itu. Jadi kapan interval terjadinya, apakah antara dari mulai ischemic onset of the ischemic episode-nya dengan proses masuk ke dalam fasilitas pelayanan kesehatan. Berbeda lagi nanti ketika mortalitas atau kasus kematian, karena ini for mortality duration refers to the interval elapsing between onset and death. Ini between kejadian, antara kejadian hingga kematian. Jadi ini juga dijadikan panduan. Kondisinya tuh seperti apa? Apakah dia kesakitan, maka dia akan ikuti aturan morbiditas. Ketika dia kematian, maka ikuti aturannya sesuai dengan mortalitas. Include-nya with mention of hypertension I10 sama dengan I15. Jadi di sini dengan disebutkan juga hipertensinya itu kondisinya sudah ada yang tadi dijelaskan di I10 sama dengan I15. Use additional code if desired to identify presence of hypertension. Ya, jadi di sini bisa ada additional code-nya juga. Yang pertama adalah angina pectoris di I20, kemudian I21-nya AMI ya, ini disebutnya kalau singkatannya acute myocardial infarction. Ini juga hati-hati, di bawahnya ada keterangan myocardial infarction specific as acute or with a stated duration of 4 weeks. Jadi 4 minggu atau 28 hari atau sebelumnya kejadian onsetnya, kejadian AMI-nya. Kemudian nanti selanjutnya adalah di subsequent myocardial infarction di I22, ini ada note-nya. Ini juga for morbidity coding, this category should be assigned for infarction of any myocardial site. Jadi dilihat keterangannya. Ini ada include-nya, ada myocardial infarction extension, ada recurrent sama reinfarction. Ini masuk ke dalam sini. Ya, ini hati-hati ada exclude-nya. Karena tadi disebutkan bahwa yang untuk specified as a chronic or with a stay duration of more than 4 weeks or more than 28 days from onset itu masuknya ke I25.8. I23 ada certain current complication following acute myocardial infarction. Dilihat juga ini ada exclude-nya. Kemudian masuk ke I24, ini ada other acute ischemic heart disease. Kemudian I25-nya chronic ischemic heart disease. Selanjutnya kita masuk ke kelompok yang blok berikutnya adalah pulmonary heart disease and disease of pulmonary circulation, ada di I26 sampai dengan I28. Dimulai dari pulmonary embolism, kemudian di I27-nya other pulmonary heart disease. Kalau yang di I28-nya other disease of pulmonary vessel, kemudian kita masuk tadi hanya beberapa ya ini karena I26 sampai dengan I28. Selanjutnya kelompok blok selanjutnya adalah other forms of heart disease, itu di I30 sampai dengan I52, dimulai dari I30 acute pericarditis, kemudian ada other disease of pericardium di I31, I32 di sini sudah ada asteris, pericarditis in disease classified elsewhere, jadi di sini sudah ada asteris dan ada pilihan Diger-nya. I33-nya acute and subacute endocarditis, I34-nya non-rheumatic mitral valve disorder, I35 non-rheumatic. Nah, lihat perbedaannya ya. Ini mitral valve disorder, kalau yang ini non-rheumatic aortic valve disorder. Ada keterangan exclude juga. Kemudian I36-nya non-rheumatic tricuspid valve disorder. Kemudian kita masuk di I37 pulmonary valve disorder. Kemudian nah, ini dia, ini ada yang suka ini ya perubahan formatnya ya karena saya pindahkan dari versi PDF-nya. I38 endocarditis valve unspecified, I39 sudah ada asteris lagi dan Diger-nya. Endocarditis and heart valve disorder in disease classified elsewhere. Kemudian I40 acute myocarditis, di sini sudah ada keterangan juga. Untuk yang I40.0 bisa menggunakan additional code di B95 sampai dengan B98 if desired to identify infectious agent. I41 ada asteris ya, asteris dan Diger di sini. Kemudian I42-nya kardiomiopati. Hati-hati kalau kardiomiopatinya pada kasus kehamilan dan persalinan berarti tidak termasuk. Kemudian ischemic kardiomiopati juga tidak termasuk dalam dalam kode ini. I43 ada asteris
Kemudian ada danger-nya juga, pilihan di kode bawahnya. Kemudian I44 atrioventricular and left bundle branch block. Di sini hati-hati, ada pemilihan berdasarkan degree-nya. Ada atrioventricular block first degree, second degree, ada complete, ada other and unspecified di sini ketika penentuan di kode akhir I44. Jika teman-teman nanti diarahkan dari volume 3 ke volume 1-nya. Kemudian I44.4 ada left anterior fascicular block, kemudian ada left posterior, ada other, dan ada unspecified. Kemudian I45 other conduction disorder, I46 cardiac arrest di sini ya. Kemudian I47 paroxysmal tachycardia, I48-nya atrial fibrillation and flutter. Kemudian I49 other cardiac arrhythmias. I50 adalah heart failure. Hati-hati, heart failure yang complicating pada kondisi di bawah exclude ini berarti tidak termasuk ke dalam kode ini ya. Kemudian ada ada I51 adalah complication and ill-defined description of heart disease. Dilihat juga di sini ada exclude-nya, any condition in beberapa kondisi due to hypertension. Ini ada any condition due to hypertension with renal disease juga tidak termasuk. Kemudian yang terakhir adalah I52. Ini I52 asteris, kemudian di bawahnya di sebelah kanannya juga sudah ada pilihannya untuk danger-nya, misalnya I52.0 itu untuk yang other heart disorder in bacterial disease, kemudian I52.1-nya other ya. I52.8-nya other, ini untuk yang disease classified elsewhere. Oke. Demikian video pertama tentang gangguan pada sistem sirkulasi. Nanti teman-teman tunggu lagi video selanjutnya terkait dengan sistemnya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.